Banyak penemuan besar di dunia ini justru lahir dari ketidaksengajaan. Mulai dari sinar misterius yang tiba-tiba muncul di laboratorium, coklat yang meleleh di saku seorang ilmuwan, hingga amarah koki yang menciptakan camilan paling populer. Di video kali ini kita akan membahas 5 penemuan tak disengaja yang mengubah hidup kita. Let's check it out. Pada tahun 1895, seorang profesor fisika bernama Wilhelm Conrad Rontgen sedang mengutak-atik tabung Crookes untuk mempelajari sinar katoda. Ia tidak mencari sensasi dan juga tidak berharap revolusi. Ia hanya ingin tahu lebih dalam tentang cahaya katoda. Tapi di luar dugaannya, saat tabung tertutup rapat dan semua perlindungan sudah dipasang, tiba-tiba layar di sudut ruangan menyala hijau. Menurutnya ini sangat aneh, karena seharusnya cahaya katoda tidak bisa sampai ke sana. Dengan rasa penasaran, kemudian ia menaruh kayu, kertas, bahkan bahan lain di jalur sinar dan ternyata sinar itu menembus semuanya. Dengan rasa ingin tahu yang bertambah besar, Rontgen kemudian memasang plet foto, lalu menyuruh istrinya meletakkan tangan di jalur sinar. Dan ketika plat itu berkembang, terbentang di sana gambaran tulang-tulang tangan istrinya beserta cincin yang sedang dipakai. Dari kejutan hijau di malam sunyi itu, lahirlah X-ray. Sebuah terobosan tak terduga yang kemudian merevolusi dunia kedokteran. Diagnosis yang dulu membutuhkan sayatan, sekarang bisa hanya menggunakan foto. Tulang patah, infeksi, tumor, bahkan benda asing di tubuh bisa dideteksi tanpa rasa sakit. Namun, X-ray mempunyai efek samping. Belasan bahkan puluhan tahun setelahnya, ilmuwan menyadari bahwa radiasi X-ray sangat besar. Jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Maka sejak saat itu, penggunaannya menjadi lebih bijak. X-ray hanya digunakan saat benar-benar diperlukan saja. Begitulah eksperimen sederhana. Lewat rasa penasaran dan sedikit keberuntungan, terciptalah teknologi yang mengubah cara kita melihat dan memahami tubuh manusia. Siapa sangka, salah satu makanan manis yang paling populer di dunia ternyata lahir dari sebuah ketidaksengajaan. Itulah cone ice cream. Si kerucut renyah yang selalu jadi pasangan setia es krim lembut ternyata tercipta bukan dari riset bertahun-tahun. Cone es krim tercipta dari sebuah improvisasi sederhana yang mengubah sejarah kuliner. Kisahnya dimulai pada tahun 1904 di jalanan Louis World's Fair. Seorang pedagang waffle bernama Ernest Hamwi melihat pedagang es krim di sebelahnya kehabisan wadah. Tanpa pikir panjang, Hamwi menggulung waffle panasnya menjadi bentuk kerucut, dan di sanalah sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya, kejadian itu membuat es krim bisa disantap dengan wadah yang bisa dimakan. Apa yang awalnya sekadar solusi darurat, berubah menjadi sensasi global. Pengunjung pameran mulai menyukai es krim kerucut, tidak butuh sendok dan lebih seru dimakan. Dalam waktu singkat, cone es krim menyebar ke berbagai penjuru Amerika hingga akhirnya mendunia. Seiring berjalannya waktu, cone es krim berevolusi. Dari waffle tradisional, kini muncul cone warna-warni, coklat, black, sampai cone bertabur topping. Salah satu alasan cone es krim begitu dicintai adalah sensasinya yang unik, lembut, dan dingin dari es krim. Langsung bertemu dengan tekstur renyah cone yang manis. Kombinasi creamy dan crunchy ini membuatnya memiliki pengalaman makan yang tak bisa digantikan cup atau stick es krim biasa. Pada tahun 1920, produksi cone mencapai puncaknya. Mesin pembuat cone massal mulai diperkenalkan. Dari sinilah cone resmi menjadi bagian besar dari industri dessert dunia. Hari ini, cone bukan hanya wadah es krim, tapi bagian dari budaya pop.
Mulai dari foto estetik di Instagram, dessert cafe, hingga street food modern, kon es krim tetap menjadi simbol kesegaran, kebahagiaan, dan momen manis yang sederhana. Dari sebuah waffle panas yang digulung di tengah keramaian pameran, siapa sangka muncul inovasi yang mempengaruhi cara kita menikmati es krim hingga hari ini. Kon es krim mengajarkan kita satu hal. Kadang ide besar lahir dari masalah kecil dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Tahukah kamu, salah satu alat dapur paling penting di dunia ditemukan secara tidak sengaja? Semuanya bermula dari sebuah kejadian aneh di tahun 1945. Ketika seorang insinyur bernama Percy Spencer menemukan batang coklat di sakunya tiba-tiba meleleh tanpa alasan. Saat itu Spencer sedang bekerja dengan magnetron, alat penghasil gelombang mikro untuk radar militer. Tanpa ia sadari, radiasi dari magnetron itulah yang memanaskan coklat di sakunya. Sebuah momen kecil yang mengubah sejarah. Dengan rasa penasaran, Spencer meletakkan biji jagung ke depan magnetron. Hasilnya, jagung-jagung itu langsung meletup menjadi popcorn. Ini adalah makanan pertama yang pernah dimasak oleh gelombang mikro dalam sejarah. Tidak puas sampai di situ, Spencer coba memanaskan telur. Tapi bukannya matang, telur itu justru pecah. Dari sini ia sadar, ternyata gelombang mikro memanaskan makanan dari dalam keluar. Setelah kejadian itu, oven microwave pertama bernama Radar Ranch dibuat, tapi ukurannya sebesar lemari es, beratnya 340 kilo, dan harganya setara sebuah mobil baru. Hanya restoran dan kapal besar yang mampu membelinya. Seiring perkembangan teknologi, microwave menjadi lebih kecil, murah, dan akhirnya masuk ke dapur rumah di seluruh dunia. Cara manusia memanaskan makanan berubah drastis, yang dulunya butuh waktu lama, kini cukup dalam hitungan detik. Bahkan lebih jauh, penemuan ini melahirkan industri baru. Makanan beku siap saji seperti nugget, pizza beku, sup instan, semuanya berkembang karena microwave. Dari coklat yang meleleh tanpa sengaja, lahirlah alat yang mengubah dapur dunia. Sebuah bukti bahwa inovasi besar sering muncul dari hal yang tak pernah direncanakan. Kadang, kejutan kecil bisa mengubah segalanya. Di balik renyahnya camilan favorit orang di seluruh dunia, ternyata ada kisah tak sengaja yang terjadi hampir 2 abad lalu. Sebuah momen kecil yang lahir dari rasa kesal di dapur justru menciptakan keripik kentang yang kita kenal hari ini. George Crumb, pria keturunan Afrika Amerika ini adalah orang di balik terciptanya keripik kentang. Awalnya, ia hanya pemburu dan pemandu. Tetapi takdir membawanya menjadi koki di restoran terkenal bernama Moon's Lake House. Semua berawal pada tahun 1853. Seorang pelanggan kaya memesan kentang goreng, tetapi ia mengeluh karena potongannya terlalu tebal. Walaupun Crumb membuat ulang dengan lebih tipis, pelanggan itu tetap protes. Hingga akhirnya, dengan sedikit rasa kesal, Crumb mengiris kentang setipis kertas, lalu menggorengnya hingga sangat garing. Yang mengejutkan, pelanggan itu justru menyukainya. Kentang tipis renyah itu kemudian menjadi hidangan favorit di restoran tersebut, dan dikenal sebagai Saratoga Chips cikal bakal keripik kentang modern. Karena begitu digemari, Crumb akhirnya menyediakan keranjang Saratoga Chips di setiap meja ketika ia membuka restorannya sendiri. Dari sinilah keripik kentang menyebar ke seluruh kota sebagai camilan mewah. Meski Crumb dikenal sebagai pencipta keripik kentang, beberapa dokumen lama menunjukkan bahwa resep kentang tipis mirip keripik pernah muncul sebelumnya. Namun, Crumb-lah yang membuatnya populer dan dikenal luas. Menjelang akhir abad ke-19, pengusaha mulai memproduksi keripik kentang secara massal. Camilan yang dulu hanya ada di restoran mewah, kini bisa dinikmati siapa saja hingga akhirnya menjadi salah satu snack paling populer di dunia.
Ironisnya, George Crumb yang namanya dikenang sebagai penemu keripik kentang tidak pernah mendapatkan keuntungan dari penemuan itu. Ia hidup tanpa paten karena kebijakan diskriminatif pada masa itu. Namun warisannya abadi. Setiap kali seseorang membuka sebungkus keripik kentang, kisah Crumb hidup kembali. Siapa sangka, salah satu mainan paling ikonik di dunia ternyata lahir dari sebuah kecelakaan kecil di sebuah bengkel kapal laut. Inilah kisah Slinky, mainan sederhana berbentuk pegas yang tanpa disengaja berubah menjadi fenomena global. Pada tahun 1943, seorang insinyur angkatan laut bernama Richard T. James sedang mencoba membuat pegas untuk menstabilkan peralatan di kapal perang. Tapi suatu hari, salah satu gulungan kawat itu terjatuh. Dan bukannya berguling biasa, gulungan tersebut justru bergerak sendiri di permukaan lantai. Melihat gerakan aneh itu, Richard langsung terpikir, ini bukan sekadar pegas, ini bisa jadi mainan. Kemudian ia membawa gagasan tersebut ke rumah dan menunjukkan pada istrinya yang kemudian mendukung ide tersebut. Kemudian, istrinya mulai mencari nama yang pas dan setelah melihat kamus, ia menemukan kata Slinky, yang berarti lentur, lincah, dan berlekuk. Nama itu langsung melekat dan menjadi legenda. Pada tahun 1945, dengan modal pinjaman $500, Richard dan istrinya memproduksi batch pertama mainan Slinky. Mereka memajangnya di sebuah department store di Philadelphia. Dan yang luar biasa, 400 unit Slinky habis hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Slinky resmi dipatenkan pada tahun 1947 sebagai mainan pegas helix yang dapat berjalan di permukaan miring atau menuruni tangga. Sejak saat itu, Slinky menjadi fenomena besar dan lebih dari 250 juta unit terjual di seluruh dunia. Tak hanya sebagai mainan, Slinky juga berguna di medan perang. Selama Perang Vietnam, tentara menggunakan Slinky sebagai antena radio improvisasi yang dapat dilemparkan ke cabang pohon untuk menangkap sinyal. Dari sebuah insiden kecil di bengkel kapal, Slinky berubah menjadi ikon budaya populer selama lebih dari 70 tahun. Ini adalah bukti bahwa terkadang sebuah kesalahan bisa menjadi penemuan paling berharga. Itulah 5 penemuan tak disengaja yang ternyata telah mengubah dunia. Siapa tahu, ide atau kesalahan kecil yang kamu buat hari ini mungkin saja jadi penemuan besar di masa depan. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.